Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Masih bersama Pak Dovi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang makanan bergizi dan jajanan sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pentingnya memilih makanan bergizi. Yang kedua, menceritakan cara memilih makanan bergizi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri jajan sehat dan tidak sehat. Dan yang keempat, menceritakan cara memilih jajanan sehat. Nah, selain berolahraga dan istirahat yang cukup, tentu kita memerlukan makanan yang bergizi sebagai asupan nutrisi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tentu kalau setiap hari kita wajib yang namanya sarapan pagi. Untuk apa itu? Tentunya untuk memberikan energi bagi kita dalam melakukan aktivitas. Makanan merupakan kebutuhan primer, anak-anak. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Jadi kalau kita tidak makan, tentunya kita tidak punya tenaga, ya. Perut kita akan lapar, akan sakit, ya, dan akan menimbulkan berbagai efek negatif. Tentunya, jadi anak-anak setiap hari diusahakan sarapan sebelum melakukan aktivitas. Pak, sarapan yang baik itu berapa, Pak? Ya, sarapan yang baik itu bisa sehari 3 kali. Misalnya pagi, siang, dan sore atau malam. Pak, saya makannya 5 kali, Pak. Wah, itu kalau makannya terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan aktivitas olahraga, nanti bisa-bisa kalian akan terkena yang namanya obesitas. Obesitas itu apa, Pak Guru? Obesitas itu kegemukan, ya, gemuk, gendut. Nah, terlalu gendut itu tidak bagus bagi tubuh. Tubuh membutuhkan makanan yang bergizi. Jadi enggak semua makanan itu bergizi, anak-anak. Contohnya, Pak, saya kalau pagi itu sarapan nasi sama mie, Pak. Enak itu, Pak. No. Boleh enggak? Boleh saja. Tapi anak-anak, kalau pagi nasi sama mie itu sama-sama karbohidrat, ya. Sama-sama karbohidrat. Jadi kalau sama-sama karbohidrat gimana, Pak Guru? Ya enggak ada gizinya. Bisa dikatakan gizinya terlalu sedikit, ya. Kalau kebanyakan karbohidrat biasanya akan ngantuk karena banyak tenaga, ya. Banyak tenaga yang tidak dipakai, ya. Jadinya nanti kamu bisa ngantuk, ya. Jadi kalau pagi diusahakan ya minimal lah ada nasi atau karbohidrat, ya. Nasi, telur sama sayur misalnya, itu aja udah cukup, ya. Dilengkapi dengan susu, ya. Bisa tambahin nabati, contohnya tempe, tahu itu bagus, dan juga misalnya ikan, ya. Ikan laut terutama itu sangat bagus sekali. Bisa dilihat anak-anak, ini banyak sekali berbagai macam bahan makanan, ya. Ada alpukat, ya, ada telur, ya. Alpukat, telur, terus ada kacang-kacangan, ya. Nah, ini semuanya adalah contoh makanan yang bergizi. Nah, tentunya Pak, kalau misalnya kita nggak makan nggak makan yang komplit gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, asalkan diusahakan kalau setiap makan itu ada 3 zat yang 3 zat yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Ada zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga.
Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya dari berbagai macam zat tersebut. Contohnya zat tenaga ya, berguna untuk membantu segala aktivitas untuk bergerak lebih kuat ya. Banyak sekali yang bisa kita temukan. Contohnya zat tenaga ini ada di dalam gandum, beras, jagung, umbi jalar, kentang, sagu, roti, dan mie ya. Kebanyakan itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi seperti Pak Guru yang katakan tadi, kalau nasi sama mie itu sebenarnya bukan lauk ya. Mie itu sama aja mengandung karbohidrat ya anak-anak ya. Diingat-ingat itu. Tapi boleh nggak ya? Boleh aja ya. Pak Guru nggak melarangnya. Terus ada zat pengatur ya. Zat pengatur itu apa Pak Guru? Zat pengatur itu digunakan untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan ya. Jadi zat pengatur ini harus ada ya, dan harus tercukupi ya. Jadi kalau tidak ada zat pengatur ini atau zat pengaturnya kurang, itu tubuh bisa mengalami gangguan pencernaan ya. Contohnya air, vitamin, dan macam-macam jenis sayuran anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan tidak makan sayuran. Biasanya kan umur-umur usia SD itu kan nggak mau sayuran, rasanya nggak enak. Kata siapa ya. Jadi kalau sayuran enak ada nggak Pak Guru? Ada ya. Contoh, beli saja pecel ya. Pecel itu sayuran yang dikasih saus kacang, itu enak sekali anak-anak ya. Dan tentunya anak-anak harus diusahakan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada banyak sekali ya, contohnya kangkung, daun singkong, daun kol, sawi, ya kan, labu, kacang panjang, terong, buncis ya, dan sebagainya. Banyak sekali anak-anak ya. Kemudian ada zat pembangun ya. Zat pembangun ini terdiri dari banyak sekali anak-anak. Jadi zat pembangun itu ada dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya ya. Yang pertama ada zat pembangun nabati, yaitu sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai ya. Bisa dibuat tempe, bisa dibuat tahu, banyak pokoknya ya. Kemudian hewani, yaitu sumber makanan yang berasal dari hewan. Contohnya daging ayam, kambing, telur ya kan. Terus ada kelinci, ikan, banyak sekali ya. Makanan-makanan laut atau hewan-hewan laut itu termasuk hewani ya. Jadi Pak, kalau misalnya kita tiap hari makan tempe gimana Pak? Bagus nggak? Ya bagus ya, bagus, nggak apa-apa. Pak, saya kok nggak doyan hewan itu Pak. Saya vegetarian Pak. Makannya apa ya? Tempe. Pak, kalau saya nggak makan daging ayam itu nggak enak Pak, kayak nggak makan. Ya nggak masalah, sama aja ya. Penting kalian harus ada yang namanya zat pembangun di setiap kalian makan ya. Diusahakan ya. Jadi anak-anak setiap makan itu diusahakan mengandung beberapa unsur ya, tentunya yang dinamakan makanan bergizi ya. Jadi anak-anak bisa menemukannya di banyak tempat. Contohnya ya, misalnya kalau jalan-jalan ke depan sekolah itu ada yang namanya pecel ya, pecel Busumo. Nah, itu termasuk makanan bergizi ya, sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Kenapa? Karena ya, sayur-sayuran dan buah-buahan itu baik untuk tubuh. Nah, kayak tadi yang nggak suka daging ya, makanya itu ya, untuk pengganti pengganti zat pembangun ya, zat pembangun penggantinya itu. Jadi ada dua, zat nabati dan zat hewani anak-anak ya. Banyak sekali yang bisa kita temukan ya, terutama kita itu hidup di daerah beriklim tropis. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah tropis ya. Contohnya ada pisang, ada semangka, ada nanas, ada apel, ada jeruk, ada melon ya.
banyak sekali ya. Diusahakan setiap hari minimal makan satu buah-buahan. Pak, saya kalau makan sehari itu langsung semua Pak Yuja. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebih-lebihan. Kalau yang berlebih-lebihan itu ya tidak bagus ya, tidak bagus. Ya. Oh. Nah, jadi anak-anak, ketika anak-anak setiap hari melakukan aktivitas, tentunya sering yang bisa mengakibatkan yang namanya perut lapar atau kebiasaan kita apa ya? Apa bahasa kerennya apa kalau lapar itu? Ya asupan. Ya butuh asupan ya, contohnya misalnya kita habis pelajaran mikirnya itu sulit-sulit ya, kita ke kantin, kita milih jajanan yang sehat. Pak Guru, jajanan sehat itu apa Pak Guru? Jajanan sehat itu banyak anak-anak, banyak faktor yang mempengaruhi ya kan, contohnya fisiknya. Kita lihat misalnya, waduh makanannya kok fisiknya kotor ya, ada apa namanya, ada pasirnya misalnya, ya jangan dimakan, itu kotor ya. Terus apa, bahan kimia, kita lihat makanan ini warnanya, biasanya kalau bahan kimia, makanan yang mengandung bahan kimia itu warnanya mencolok atau warnanya itu ngejreng gitu anak-anak ya. Jadi tidak semua makanan yang ngejreng itu bahan kimia ya. Contohnya misalnya es cincau, itu warnanya hijau, tapi dalam pembuatannya pedang es cincau itu menggunakan daun suji ya yang berwarna hijau untuk mewarna cincau itu untuk menjadi hijau ya. Jadi memang cukup sulit ya untuk membedakan makanan itu sehat apa tidak, itu kalau kita beli itu cukup sulit ya. Contohnya makanan kalau kita beli di orang ya, saat mengambil makanan kok langsung dengan tangan, tidak memakai alat ya, harus dipastikan orangnya itu tangannya bersih apa kotor. Gimana cara memastikannya Pak Guru? Ya ada tangannya bersih apa enggak, habis nerima uang buat ngambil makanan apa tidak ya. Kalau makannya enggak sehat ya, dikhawatirkan makanan itu mengandung virus, mengandung parasit dan bakteri. Kalau sudah terkena itu, bisa-bisa tubuh kita atau perut kita mengalami apa, sakit perut ya. Kalau sakit perut gimana ya? Kalau sakit perut ya tentunya akan menghalangi kegiatan ya. Jadi hindari jajanan-jajanan yang dijual di tempat yang terbuka atau tidak terlindungi ya. Contohnya kok jajannya itu enggak tertutup. Nah, itu kalau kita tubuhnya sehat mungkin tidak ada masalah, tapi kalau ketika kita lagi tidak sehat ya, itu bisa menjadi masalah yang serius ya. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Kita lihat misalnya kalau di kantin ya, tentunya kalian harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya. Sebelum dan sudah makan harus cuci tangan ya. Jangan membuat gaduh ya, jangan bergurau saat makan ya. Bahaya, karena banyak apa? Bisa-bisa kalian tersedak. Nah, kalau tersedak itu ya bisa apa ya, mengganggu pencernaan anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau misalnya membeli makanan diusahakan ya, dipastikan yang bersih ya, yang berplastik, kemasannya aman, kemasannya bagus ya. Jadi anak-anak bisa terhindar dari berbagai macam zat atau berbagai macam penyakit yang menghinggapi makanan tersebut. Nah, tugas buat anak-anak yaitu tugasnya adalah silahkan membuat ya contoh menu makanan bergizi sehari-hari yang kalian konsumsi ya. Tuliskan makanan itu ya di dalam buku catatan ya. Menunya apa? Misalnya kalau pagi makan nasi sama tempe sama sayuran ya, dengan telur, susu. Nah,
pagi menunya apa, ya, siang menunya apa, dan malam menunya apa, ya. Oke. Soal yang pertama tadi ya, tuliskan menu makanan yang kalian makan dari pagi, siang, sore atau malam hari ya. 3. Soal yang kedua, pernahkah kalian sakit perut ya? Sakit perut itu banyak ya. Sakit perut. Pernahkah kalian sakit perut ketika membeli makanan yang tidak higienis ya? Silakan tuliskan di buku ya, tuliskan di buku catatan, dan tetap jaga protokol kesehatan anak-anak ya. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.